warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfani Nauratul Jannah. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Saya di sini akan mempresentasikan mata pelajaran PKK untuk kelas 12 bab 1, yaitu menganalisa perencanaan produksi massal. Hal yang akan kita pelajari ada 4, yaitu yang pertama pengertian perencanaan produksi massal, yang kedua tahap perencanaan produksi massal, yang ketiga indikator keberhasilan produksi massal, dan yang keempat yaitu proses produksi. Langsung saja, apa sih itu produksi massal? Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Produksi massal biasanya ditemukan di industri di mana produk yang ditawarkan distandarisasi dengan teliti, sehingga memungkinkan mesin-mesin dan proses-proses bekerja secara otomatis menggantikan tenaga kerja manusia. Beberapa ciri utama dari produksi massal. Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki mesin yang dapat memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. Yang keempat, waktu produksi relatif singkat. Yang kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Yang keenam, kemudahan dalam kontrol produksi. Menurut Loudon, kostumisasi massal adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Kostumisasi massal membuat produk lebih variatif dengan harga murah. Kostumisasi massal dapat menyesuaikan produk dengan cepat bagi nasabah individu maupun dengan pasar ceruk. Produksi efisiensi dari produk massal dan waktu produksi lebih tepat. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunanya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Berikut beberapa jenis nilai guna barang. Di antaranya adalah yang pertama, kegunaan dasar. Kegunaan dasar berarti sebuah benda memiliki nilai berdasar zat penyusun atau hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh panca indera manusia. Yang kedua, kegunaan waktu. Barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. Yang ketiga yaitu kegunaan tempat. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan yang akan barang tersebut. Yang keempat yaitu kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Yang kelima, kegunaan pelayanan. Kegunaan pelayanan berarti sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Yang keenam yaitu kegunaan milik. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Menurut Sukaria Sumilangga, 2013, perencanaan produksi meliputi A. Mempersiapkan perencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyek penjualan. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang akan diproduksi. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar, breakout item, dan bahan baku. Yang D,
menjadwalkan proses operasi setiap order pada situasi kerja terkait, dan yang terakhir menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada pemesan. Menurut Eni Aryani 2019, perencanaan produksi dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menurut jangka waktu yang tercakup, yaitu yang pertama, perencanaan produksi jangka pendek. Perencanaan operasional adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan barang, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Yang B, perencanaan produksi jangka panjang. Dalam penentuan tingkat kegiatan produksi dengan waktu lebih dari 1 tahun. Waktu kegiatan produksi ini biasanya ditentukan dalam jangka waktu 5 tahunan dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk. Dari kedua jenis perencanaan produk di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang, dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Dan yang keempat, perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produksi yang akan diproduksi. Yang kelima, perencanaan produksi harus dapat mengkoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Dan yang terakhir, dalam perencanaan produksi dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi massal. Secara umum, fungsi dan tujuan perencanaan produksi massal adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, di dalam, dan keluar pabrik sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Beberapa fungsi perencanaan produksi adalah: yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap perencanaan strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produksi jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Dan yang terakhir, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induksi produksi. Adapun tujuan perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma. Yang pertama yaitu meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Yang kedua, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Yang ketiga yaitu membuat jadwal produksi, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fakultasi permintaan pada suatu periode. Yang menetapkan keseimbangan antar tingkat kebutuhan produksi, tingkat pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produksi jadi setiap saat.
kelebihan dan kekurangan produksi massal. Produksi massal memiliki kelebihan yaitu akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi dapat meningkatkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, sedikitnya pengeluaran per unit, biaya per unit rendah bila produk dalam volume besar dan distandarisir. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin, biaya tenaga kerja murah, dan biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih dekat. Kekurangan dari produksi massal yang pertama yaitu sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi, dan terakhir terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. B. Tahapan perencanaan produksi massal. Tahapan perencanaan proses produksi massal yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor untuk memproduksi barang tersebut terlebih dahulu, antara lain yaitu 1. Pasar yang baik di masa mendatang. Bagaimana produk kita dapat beradaptasi dengan permintaan pasar yang tidak menentu dan mengalami perkembangan besar. 2. Siklus hidup produk. Bagaimana manajer operasional mampu menyeimbangkan keadaan berdasarkan siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, masa puncak, dan kemunduran. 3. Kemampuan organisasi. Pengaruh sumber daya manusia di dalamnya mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Tahapan perencanaan produksi. Yang pertama, ide produk. Ide produk disusun berdasarkan kebutuhan konsumen, kemampuan dalam riset dan pengembangan, koordinasi antara fungsi manajemen yaitu keuangan, pemasaran, dan personalis. Kedua, seleksi ide produk. Seleksi ide produk disusun berdasar atas evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. Yang ketiga, desain awal. Desain awal mempertimbangkan beberapa tujuan yaitu manfaat produk, fungsi barang seperti fungsi utama, sekunder, style, seni, atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan kinerja produk. Yang keempat, purwarupa. Pada tahap ini, perusahaan mengimplementasikan desain awal menjadi sebuah produk awal yang kemudian dilakukan percobaan pada tahap selanjutnya. Yang kelima yaitu pengetesan. Hasil purwarupa dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. Keenam, desain akhir. Pada tahap ini proses disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan berdasarkan hasil dari tahap pengetesan. 7. Implementasi. Tahap ini merupakan tahap akhir pembuatan produk. Pada tahap ini, perusahaan memulai proses produksi, kemudian dilihat bagaimana reaksi konsumen dan kemantapan di pasar. C. Indikator keberhasilan produksi massal. 5 karakteristik berpikir pada kewirausahaan, yaitu sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat, mengikutsertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka, mengejar peluang yang sangat baik, dan menghindari mengejar peluang yang menyalahkan diri dan organisasi. Fokus dalam pelaksanaan. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, manajemen yang berkualitas, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pegawai dan pelanggan, dan dukungan modal yang kuat. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk yaitu yang pertama, kualitas produksi. Kualitas produksi pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar pelanggan.
kedua, biaya produksi. Biaya produk menentukan seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan produk akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim berkembang. Yang keempat, biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Dan yang kelima, kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan yang mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa mendatang. Yang kedua, proses produksi. Yang pertama, tahap persiapan produksi dan pendiri usaha. Sebelum memasuki tahap produksi, terdapat beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Di antaranya yaitu A. Survei pasar, B. Pembuatan dan desain produk, C. Pembelian alat-alat pendukung produksi, D. Perencanaan proses produksi, E. Pemesanan bahan baku dan bahan pengemas, F. Penyewaan tempat lokasi usaha, G. Yaitu pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan, dan H. Uji coba produksi. Proses produksi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu A. Produksi, yaitu pembuatan barang dengan mesin dan peralatan. Produksi dapat diartikan proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang B yaitu persiapan produksi, yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses persiapan produksi sendiri memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan urutan proses, yaitu A. Penjadwalan waktu, B. Pemilihan peralatan, C. Pengerjaan dengan peralatan, D. Mobilitas personalia, E. Pembelian material, dan F. Pembagian pekerjaan. 2. Proses produksi. Dilihat dari caranya, proses produksi digolongkan menjadi 4, yaitu proses produksi pendek. Proses produksi pendek adalah proses produksi yang berlangsung cepat menghasilkan barang atau jasa yang dapat segera dinikmati oleh konsumen. Contohnya adalah produk makanan. Yang kedua yaitu proses produksi panjang. Proses produksi panjang adalah proses produksi yang membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. Contohnya seperti pembuatan rumah, barang kerajinan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu proses produksi kontinu. Proses produksi kontinu. Pada proses produksi kontinu, bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahapan pengerjaan sampai selesai. Contohnya pengolahan gula, pabrik kertas, dan lain-lain. Proses produksi berselingan. Proses produksi berselingan adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan menjadi barang jadi. 3. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Adapun tujuan dari perencanaan produksi. A. Yang pertama yaitu untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Yang kedua, untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. Adapun pula manfaat perencanaan produksi. Yang pertama, organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan.
Pemasukan pendapatan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan, serta dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. 4. Pengawasan produksi atau produksi kontrol. Diperlukan pengawasan atau pengendalian terhadap produksi agar penyimpangan tidak dapat diminimalisasikan. A. Faktor penyimpangan dari perencanaan produksi. Yang pertama, tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong. Yang kedua, terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja maupun fasilitas produksi lainnya. Yang ketiga, perubahan permintaan, pembatalan pemesanan, penambahan pemesanan, atau perubahan waktu pengiriman. Yang keempat, ketidakhadiran pekerja. Yang kelima, kurangnya koordinasi dalam komunikasi antar unit kerja atau pemasokan atau pelanggan. Adapun manfaat dari perencanaan produksi. Yang pertama, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. Yang kedua, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, mengendalikan sumber daya. Dan yang keempat yaitu mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Dan yang terakhir, pengawasan produksi tergantung pada faktor berikut ini. Yang A, sifat produksi, B, sifat operasi, dan yang C yaitu ukuran operasi. Itulah dari teman-teman pembahasan saya mengenai bab 1. Bagaimana, mudah dipahami? Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.